Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juandi. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, program Studi Sains Data, dan sekarang saya berada di semester kedua. Pada video kali ini saya akan merekam terkait dengan aktivitas belajar saya dalam mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data. Langsung saja saya akan mengaktifkan Apache dan MySQL dari aplikasi XMPP. Lalu saya akan membuka localhost phpMyAdmin. Oke, di sini kita akan membuat database dengan nama rumah sakit ya. Dan ini dia sudah ada. Setelah kita membuat database-nya, kita akan membuat tabel baru. Menggunakan SQL. Kita masukkan perintahnya, create table, nama tabelnya pasien. Kita tulis ininya, jenis datanya integer, jumlah karakternya 3, primary, key, auto, income. Selanjutnya, di sini nama pasien. Jenis datanya varchar. Lalu alamat. Jenis datanya varchar juga karena termasuk dalam kategori bukan angka. Jumlah karakternya kita masukkan 100. Lalu jenis kelamin. Varchar juga. Di sini kita akan menggunakan satu karakter aja ya, karena kita akan menggunakan L atau P, laki-laki atau perempuan. Lalu nomor HP. Nomor HP pasti pakai varchar, integer varchar. Coba saya lihat dulu. Varchar ya. Benar pakai varchar. Jumlah karakternya 15. Kurung. Coba kita go lagi. Nah, sudah masuk ya. Kita lihat. Sudah ada pasien. Lanjut kita akan membuat tabel nah ini dia.
Jadi kita udah membuat tabel pasien. Lalu selanjutnya kita akan membuat daftar dulu aja. Pertama kita seperti tadi lagi create table, namanya kita tulis daftar. Lalu kita masukkan ID daftar, jenisnya integer, jumlah karakternya 3. Masukkan lagi primary key auto increment. Selanjutnya ID pasien ya. Oke, jenisnya integer, jumlah karakternya sama 3. Nah, ternyata ini dia. Oke, daftar sudah masuk. Selanjutnya, tadi udah pasien, daftar administrator. Oke, sekarang administrator. Kita ulang lagi proses tadi ya. Create table. Namanya administrator. Tadi teh ID pasien. ID pasien. Benar nggak? ID admin. Jenis data integer. Jumlah karakter 3. Primary key auto increment. Ini dia koma. Lanjut nama admin. Jenis datanya varchar. Jumlah karakter 30. Lalu waktu jaga varchar. Jumlah karakter 100. Oke, kita masukkan dan sudah masuk. Selanjutnya ada dokter admin. Oke, dokter admin. Masuk lagi ke SQL, kita create table, namanya dokter admin. Langsung kita masukkan ID data, jenisnya integer, jumlah karakter
dokter 3, 3 primary key auto increment, koma, selanjutnya ID dokter integer 3, lalu ID admin integer 3. Oke. Ya sudah sama ya nih. ID data, ID admin, ID dokter. Oke, langsung kita masukkan. Selanjutnya dokter, oke. Nama dokter, ID dokter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita masukkan, masuk kembali ke SQL, kita create table kembali. Table dokter, ID. Kita masukkan ID dokter, jenisnya integer, jumlah karakter 3, langsung primary key auto increment, lalu masukkan nama dokter, jenisnya varchar, jumlah karakter 30, lalu alamat dokter, jenisnya varchar, ada 100, ini ada tanggal lahir, misalnya date, no HP, HP, ya varchar 15. Lalu ada spesialis, jenisnya varchar, jumlah karakter 30. Lalu ada waktu kerja, jenis data varchar, jumlah karakternya 100. Oke, langsung kita masukkan. Sudah semua kah? 1, 2, 3, 4, 5. Coba. Di sini ada 5 table. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang belum apa nih? Coba. Administrator, daftar dokter, pasien. Oh, tinggal satu lagi ya. Yang ini, yang pasien dokter. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Langsung kita buat lagi. Create. Edit apa? Pasien dokter. Oh, pasien dokter. Create table pasien dokter.
ID, integer jenis datanya, angkanya 3, lalu primary key, auto, increment, lalu masukkan ID dokter, jenisnya integer, jumlahnya 3, lalu ada ID pasien yang integer, karakter 3, lalu ada waktu periksa, ini date. Selanjutnya ada resep, jenisnya varchar. Oke, langsung kita masukkan dan sudah masuk semua ya. Ini dia ada 6 tabel dalam satu basis data. Kita lihat kembali prosesnya ya. Oke, langkah selanjutnya ini dia. Kita harus membuat relasi di desain. Oke, urutannya seperti ini ya. Udah ada ini. Desain. Nah, oke. Kita susun ya sesuai dengan yang ada di sini. Dokter, admin, dokter. Dokter admin di sini. Nah, dokter admin, lalu dokter di sini. Oke. Administrator, pasien, dokter. Administrator, pasien, dokter. Selanjutnya, daftar pasien. Daftar pasien. Nah, oke. Setelah disusun seperti ini, lanjut kita akan melakukan relasi dengan sebelumnya kita harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu. Oke. Terakhir, tabel pasien dokter. Di tabel pasien dokter,
yang foreign key-nya ID dokter dan ID pasien. ID dokter, ID pasien. Oke, sudah beres. Kita kembali lagi ke desain. Cascade. Oke. Oke, kita save page. Kita refresh. Dan sudah terhubung satu. Oke. Read relation. ID pasien. ID pasien. Listnya cascade. Oke. Kita save. Langsung refresh. Oke, selanjutnya kita buat lagi create relation ID admin dengan ID admin. Cascade. Save dan refresh. Oke. Selanjutnya ID admin dengan foreign key-nya ID admin di tabel dokter admin. Cascade. Oke. Lalu kita buat lagi primary ini foreign key-nya pasien dokter. Cascade. Oke, selanjutnya terakhir ID dokter. Oh, salah. Relationship ID dokter. Oke. Cascade. Dan oke. Kita cek ya yang di ini. Dan sudah sama ya. Oke, kita balik lagi. Kalau nggak salah ininya nih. Oke, sudah masuk satu. Ini saya belum masukkan ininya ya, datanya. Oke, kita hapus aja. Kita bikin lagi. Ini sebelumnya saya minta ke AI buat membuatkannya ya.
Ini dia, saya sudah membuat 10. Kita masukkannya ke tabel pasien. Lalu kita go, dan sudah masuk semua ya. Kita lihat di show. Nah, ini dia udah masuk. Joko Widodo, Siti Aminah, Budi Santoso, Dewi Lestari, jenis kelamin. Oh, jenis kelaminnya belum saya ganti. Nah, oke, ini dia nih. Dan sudah ya, saya ganti jadi LP. Laki perempuan. Kita go, dan sudah masuk. Kita lihat di tabelnya dan sudah masuk semua jenis kelamin LP. Nomor HP tidak saya masukkan. Bingung juga masukinnya. Oke, lanjut kita lihat langkah praktikumnya. Oke, misalkan kita ingin select from pasien. Nah, ini udah ada. Langsung aja gini. Nah, oke, go, dan keluar. Data yang tadi sudah saya masukkan, Joko sampai Putri sudah masuk semua. Oke, tadi kita sudah melakukan operasi select ya. Selanjutnya kita akan melakukan operasi select bersyarat. Kita kembali ke SQL. Ini select nama pasien, jenis kelamin, from dari pasien, di jenis kelamin. Di sini kita akan menampilkan jenis kelamin. Misalkan saya akan menampilkan L, laki-laki. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Kita coba, dan sudah terlihat dari 10 data tadi, kita meminta untuk menampilkan yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Di sini kita terlihat ada 5 data, yaitu Joko Widodo, Budi Santoso, Agus Setiawan, Eko Prasetyo, dan Muhammad Rizky. Oke. Yang selanjutnya yaitu select join antar tabel. Kita kembali lagi. Ke SQL. Kita masukkan select. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke select fungsi matematika. Oke, selanjutnya adalah select fungsi string. Oke, coba kita go. Oh, karena ini ya. Di sini ditulisnya beda-beda. Ada jalan, ada gang, ada komplek.
Jadi ketika saya masukkan JL jalan nggak keluar, jadi empty. Langsung aja lah. Oke, selanjutnya select between. Select between itu fungsinya adalah untuk menampilkan atau mengambil data antara nilai 1 dengan nilai 2. Masuk ke rumusnya select from pasien. Selanjutnya di ID pasien between 3 dan 5. Oke. Oke, selanjutnya adalah select like untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Dan kita select from pasien, lalu di alamat pasien. Baik, pesan Jakarta. Oke. Selanjutnya select order by pasien, order by ID pasien des. Oke. Oke, selanjutnya adalah select group by. Fungsinya adalah untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Oke, kita select from pasien or group by ya. Group by jenis kelamin. Oke. Lalu selanjutnya ada update. Update di pasien. Selanjutnya yang terakhir itu adalah mendelete. Mendelete data mungkin seperti yang sudah tadi saya lakukan pas awal mengganti ini ya. Mengganti data ini, nama pasien dan yang lainnya. Kita bisa melakukannya di sini atau kita juga bisa dengan menggunakan rumus di SQL. From pasien where di ID pasien, misalkan kita hapus nomor 1 dan kita go. Nah, di sini ada pertanyaan, do you really. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video tugas saya kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.